saya Christian dan dari seluruh Indonesia. Kami excited untuk berbagi dengan teman-teman semua. Dan hari ini seperti yang teman-teman mungkin sudah ketahui, temanya itu fear versus fear gitu ya. Fear atau yang kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia artinya ketakutan, itu sebenarnya dikonotasikan sangat negatif, betul ya? Tapi itu adalah human nature. Memang nature-nya kita bisa merasa takut di situasi yang membuat kita merasa terancam, betul nggak? Jadi karena itu natural, tapi kabar baiknya itu adalah kita tidak selalu harus melihat fear atau ketakutan itu dari perspektif yang negatif. Nah, kita mau tanya nih dari Ibu Lisha hari ini, bagaimana sih yang namanya fear itu sendiri bisa memberikan kita suatu hal yang positif dan justru bermanfaat? Gimana Ibu Lisha? Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, saya harapkan semua dalam kondisi sehat. Begitupun kami yang ada di sini. Teman-teman semuanya tentu tahu ya, tema kita hari ini adalah fear versus fear. Artinya apa itu? Takut lawan takut ya. Nah, jadi siapa yang di sini tidak pernah merasakan takut seumur hidupnya? Tentunya tidak mungkin ya. Dari kita semua pasti ketakutan itu ada. Salah nggak sih kita punya takut? Lucu ya, kadang-kadang kita menghadapi hal yang bagus kita takut, menghadapi hal yang kurang bagus kita takut. Tapi satu hal, kalau misalnya kita menghidupi takut itu terus-menerus, yang ada membuat badan kita menjadi lesu, membuat kita menjadi capek ya. Nah, sekarang tergantung dari kita sendiri. Bagaimana nih kita memanage kita punya fear itu atau takut, dan bagaimana kita mau letakkan itu, apakah itu mau menjadi tuan atas diri kita atau kita mau menjadikan takut itu sebagai tamu atas diri kita. Ya, bedanya adalah apa? Kalau tuan atas diri kita berarti dia terus ada di dalam diri kita sehingga mengganggu sekali perjalanan hidup kita. Tetapi kalau misalnya kita anggap sebagai tamu, jadi boleh takut. Tapi kan kalau tamu itu harus cuma bisa 2 kali 24 jam, betul nggak Chris? Betul. Ya, artinya betul. adalah apa? Dia tidak lama-lama ada di kita, dan bagaimana mengubahkan dari tamu itu hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Tidak semua loh Chris, yang namanya takut itu adalah hal yang tidak baik ya. Betul. Nah, sekarang kalau kita lihat sendiri, seperti Anda ketahui, ada 2 fear. Yang satu adalah fear-nya adalah forget everything and run. Jadi kalau kita lihat singkatan dari fear itu ya, FEAR. Betul. Benar nggak ya? Jadi aduh, begitu ketemu masalah ya, atau sebenarnya baru berasumsi bakalan ketemu masalah. Waduh, udah rasanya ya, udah deh, lupain deh. Mau sebagus apapun juga nggak deh. Saya nggak mau deh. Jadi melipir langsung, lari ya. Langsung kita lupakan, mau opportunity sebagus apapun kita langsung lari. Betul. Tetapi ada satu fear lagi ya, yang dinamakan dengan istilahnya face everything and rise. Betul. Jadi kalaupun ada satu ketakutan, keraguan, hadepin aja dan kita bisa jadi langsung bangkit. Mari kita lihat dalam konotasi bahasa Indonesia. Ya, tadi kan bahasa Inggris ya, adalah singkatan dari fear itu sendiri, FEAR. Teman-teman tahu nggak, dalam bahasa Indonesia itu juga ada yang namanya fear itu takut. Nah, takut itu adalah ejaannya apa Chris? Apa tuh? TAKUT ya? Betul. Sekarang saya ambil contoh ya. Kalau kita menghadapi satu yang namanya takut yang negatif, takut yang negatif itu memperingatin diri kita. Karena sebenarnya takut itu singkatan yang berdampak bisa membuat kita menjadi ada satu tindakan. Singkatannya apa tuh Chris? Kalau yang namanya takut TAKUT, yaitu tanpa aktivitas, betul? Keuangan umumnya tipis. Waduh. Setuju nggak? Tanpa aktivitas, keuangan umumnya tipis. Betul. Luar biasa. Benar ya? Betul. Oke. Jadi begitu kita hadapin takut, langsung ingat ya, artinya takut itu adalah tanpa aktivitas, keuanganku umumnya tipis. Langsung kita semangat, langsung kita beraktivitas. Benar ya? Ada lagi nih, takutnya adalah apa? Ya, pada saat kita dihadapi opportunity apa segala macam, kadang-kadang kan terlalu
mikirnya terlalu panjang sampai nggak ada keputusan. Berapa sering kita waktu dihadapi opportunity kita menunda, langsung kita menunda karena ada rasa takut. Benar nggak opportunity ini bagus buat saya? Nah, langsung ingatlah ini, takut ini ya, supaya kita bisa langsung ambil tindakan. Ya. Takut dalam hal apa? TAKUT lagi ya, yaitu tunda ambil keputusan. Betul? Nah, kita tunda ambil keputusan. Uang kita terbang, uangku terbang, betul nggak? Karena kalau nggak ada keputusan, pada dasarnya kan dibilang Betul. bahwa keputusan itu harus segera diambil, karena pada saat kita mengambil keputusan, kita punya nasib itu terbentuk, Chris, katanya. Betul. Nah, sekarang pada mau tahu juga nggak? Christian mau tahu nggak? Bagaimana seseorang itu bisa dengan takut tapi dia sukses? Mau tahu? Gimana tuh? Oke, kita pakai juga takut tapi bisa juga sukses ya. Nah, caranya gimana? Orang sukses pasti semangat nggak? Semangat ya? Pasti dong. Nah, T-nya itu tanamkan. Oke? A-nya itu apa? Apapun positif. Tanamkan apa positif, kepikiran K-nya, betul? Untuk tuai positif, itu juga takut. T-nya itu tanamkan Apapun yang positif. apapun positif, kepikiran untuk tuai Yang positif juga. positif. Betul. Itu pun takut. Bahkan ada yang suka bilangnya begini, Chris. Bilangnya gini, mau kaya bisa nggak ya, tapi takut. Mau nggak? Bisa. Mau kaya bisa nggak ya, tapi takut nih. Jadi ada orang yang satu kasih opportunity yang bisa bikin kamu lebih jaya, tapi kamu takut. Nah, ambil takut itu sebagai apa? TAKUT juga kan ya, artinya adalah terima anjuranku, ya kan? Kamu untung terus. Kayak gitu. Ya. Terima anjuranku, kamu untung terus. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ada yang suka bilangnya gini, aduh, asuransi ya, takut. Berapa sering kita hadepin? Iya. Orang suka nanya saya, aduh, bicara asuransi, takut. Orang takut. Ya, saya bilang, bicara asuransi orang takut. Karena kamu tahu nggak takut itu sendiri adalah apa? Tanpa asuransi, kondisi uangku Terancam. Ih. Bener nggak? Bener. Tanpa asuransi, kondisi uangku terancam karena langsung harus keluarin yang kita nggak pernah prepare sebenarnya. Ya. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman, bagaimana kita manage takut kita? Takut itu hanya bagi orang yang tidak mengenal Allah sebenarnya, ya. Tapi kalau kita mau hati kita damai, mau jiwa kita tentram, kita juga bisa pakai takut. Karena kita tahu, takut itu adalah Tuhan, ya. Tuhanku akan kontrol untuk terbaikku. Pada saat kita tahu seperti itu, maka hati kita akan tentram. Dan pada saat hati kita damai, tentram, apapun juga kita bisa hasilkan. Jadi, Chris, seru nggak temanya? Seru banget ya. Ternyata yang namanya takut itu juga bisa dilawan dengan takut ya. Benar ya. Jadi, memang sampai harus istilahnya nggak boleh takut, tidak. Tapi bagaimana kita memanage takut itu? Namanya dari kata-kata takut, tapi bisa membawa kita menjadi sukses, bisa membawa kita ke kejayaan. Nah, ini justru kalau dilihat nih, Chris, bocorannya, kita kan ada nih partner kita ya dari negeri jiran. Betul, dari negeri jiran. Betul ya. Nah, kalau aku lihat
partner bisnis kita itu dari negeri jiran harus datang berjuang di Indonesia, di mana dia baru saja lulus sekolah. Betul. Kira-kira tuh Chris, takut nggak ya? Udah pasti lah ya, orang dari negara orang, terus tiba-tiba pindah ke satu negara, belum pernah ngunjungin negara ini sebelumnya. Benar, tidak ada kenalan. Tidak ada kenalan, nggak bisa bahasanya juga, Betul. budayanya sangat berbeda, Iya, apalagi jauh dari orang tua, benar sekali. Dan belum ada komunitas. benar, dan biasanya anak umur 20 apa yang ada di kepala? Mau usaha atau mau main-main? Masih mau happy go Main-main, lucky? ya. Masih mau main-main ya. Tapi kita lihat, seandainya kita yang jadi orang itu, penuh nggak rasa takut? Pasti. Tetapi bocorannya gini loh Chris, biar seperti itu, takut-takut, tapi takutnya itu bisa menghasilkan dia sekarang income, bocorannya itu sekitar 600 juta per bulan Chris. Luar biasa ya. Mau nggak takut kayak begitu? Ya mau dong, kalau misalkan takut bisa menyebabkan diri seperti itu, ya siapa yang nggak mau? Mau Oh dong. ya? Iya. Nah, takut yang mana yang dia mesti ambil? Betul. Oke ya, kita sangat berbahagia bahwa BUS itu tidak hanya berkiprah di Indonesia saja, tetapi BUS juga berkiprah Di Malaysia ya. juga di Malaysia ya. Jadi Iya. kita juga bisa mau mendengarkan dari partner bisnis kita ini, takut apa yang dia pakai itu sampai menghasilkan kok bisa 600 juta sebulan. Betul. Pada mau belajar nggak takut yang seperti apa? Siapa nih yang penasaran? Ya, oke. Jadi Oke. kalau misalnya seperti itu, gimana Chris? Saya kembali lagi ke kamu. Langsung aja kali ya kita panggilin ya. Oke. Tambahan dulu. Mungkin Gimana? bagi yang tahu ya, apalagi waktu datang ke Indonesia waktu itu situasinya lagi financial crisis Benar, ya. tahun 90. Tahun 97, 98 Ya. juga waktu itu ada kerusuhan di Betul. Jakarta ya. Betul. Jadi ada orang gila mana yang lagi situasinya kerusuhan justru datang ke negara tersebut Benar dan sekali. coba untuk mendapatkan sebuah opportunity untuk Betul, berhasil ya. Jadi betul. di segala ketakutan yang dihadapi, Betul. tapi dia bisa membuktikan kalau dia sukses sekali sekarang. Betul. Ya. Coba Jadi kita mau lihat orangnya nggak nih? Tampilannya Yuk, dulu. Yuk let's ya. do it. Kita coba ya lihat. Sorry. Kita lihat. Terlihat nggak? Waduh, dia lagi lirik saya nih ya. kita welcome aja kali ya Oke, langsung kita ya. welcome Ke- partner bisnis kita. Dari Bus Ya. Malaysia Kita udah sambut. muncul di sini. Alan Wang ya. Kita panggilkan. Sudah? Oke, sambil kita nunggu Ha-ha. dimunculkan, kira-kira Christian apa yang mau tadi kamu klik dapat? Kalau dari share? aku sebenarnya sederhana gitu ya. Maksudnya baru pertama kali nih sekarang ada orang yang ngasih tahu kalau yang namanya rasa takut tuh bisa dilawan sama takut. Ya kan? Oke. Karena kan selama ini paling cuma dikasih tahu ya kamu nggak boleh takut. Ah, betul nggak? betul. Karena kalau takut itu cuma akan membawa kamu kepada jurang. Tapi bagaimana Kejatuhan, kita betul nggak? bisa dibilang kamu tidak boleh takut, sedangkan takut itu udah built in. Itu udah nature-nya manusia, Ya, betul dan kan? Itu hitungan waktu beberapa detik aja itu rasa namanya feeling ya. Kita Betul. kan nggak bisa matikan feeling. Betul. Tapi bagusnya kita bisa transfer feeling kita Ya. menjadi sesuatu hal yang jauh lebih berguna. Betul. Benar Yang ya? positif ya. Benar. Justru akhirnya dari takut itu sendiri kita bisa menjadi sukses. Iya. Melihat jaya dan itu semua tergantung keputusan kita ya. Oke. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita Halo, pada siang hari ini. Elmo. halo teman-teman, halo. Salam dari Jakarta. Apa kabar Bu? Apa kabar Christian? Kedengaran nggak? Baik, baik. Kita baik, luar biasa. Oh, luar biasa ya. How are you Selamat di sana? pagi teman-temannya semua ya, di Indonesia atau di Malaysia ya. Ya. Oke. Kedengaran ya? Ibu Lisha mau tanya sama Ellen? Iya, Ellen. Aku mau tanya nih, ya. Kalau dilihat, Silakan Bu, silakan. Ya. Kalau dilihat nih, aku ada nih foto kamu. Bagaimana insurance itu bisa merubah hidup kamu, ya kan? Boleh nggak kamu ceritain? Betul? Ya. Wah, insurans ini memang berubah kehidupan saya sejak saya usia
14. Oke. Itu pertama kali. Oke. Oke. Usia 14 ya. Itu sebagai membantu keluarga saya. Oke. Oke. Yang kali kedua adalah untuk membantu saya punya karya. Oke. Jadi saya balik ke pertama dulu ya. Yang pertama yang waktu Ellen masih usia 13-an, 14. Ini ya, kalau saya lihat di gambarnya, berarti Betul. Ellen yang mana nih gambarnya? Yang paling kiri yang tinggi hitam. Yang paling besar. Ya, yang hitam ya. Oke. Ya, betul. Ya, itu yang Ellen. Oke. Waktu itu Ellen usia 14. Oke. Tidak pernah nyangka tiba-tiba satu hari Bapak tinggalin sama teman, nggak pernah pulang. Wow, pasti shock sekali ya. Shock sekali. Saya masih menyesal pada malam itu saya belum sempat say goodbye sama dia. Sampai hari ini. Di dalam hati saya masih agak nyesal. So sorry Sebab, Ellen, saya juga bisa feel it's okay, it ya. it's okay. Ya, sebab biasalah anak usia 13, 14 pemikiran agak aneh dikit lah ya. So, papa saya waktu itu dia selalu sering sibuk bisnes sebab bisnes memang kurang bagus. Jadi kita kurang waktu untuk bersama. Jadi agak seperti ada sedikit jarak. Kehidupan waktu itu, kehidupan kita memang nggak segitu gampang ya. Saya masih ingat kita masih sewa rumah sama orang. Ya, itu rumah ya yang warna putih itu rumah sekarang. Yang rumah yang bersetan itu, rumah sekarang ya. Ya, ini rumah sekarang. Serem ya, banyak kelelawar. Yes, betul. Aduh, untung Saya masih ingat itu banyak kelelawar. Saya masih ingat itu rumahnya gede. Pertama kali kita pindah ke sana, gede dan agak seram. Tapi harganya murah. Sebulan cuma RM200 per bulan. Ya. Tetangganya waktu setelah kita pindah, tetangga selalu gosip bilang hati-hati rumah ini bersetan. Tapi sebagai papa saya bilang kepada kita, takut sekali, Bu. Apalagi kalau siang-siang orang tua nggak ada di rumah, kita sendiri malah takut sekali. Oke, tapi papa saya kasih tahu dia bilang kalau bilang takut, dia lebih takut daripada miskin, tahu nggak? Jadi setan dia nggak takut. Lebih takut Jadi miskin lebih ya. takut miskin daripada takut sama setan ya. Betul, sebab waktu itu kita memang nggak ada pilihan, nggak sanggup sewa rumah yang lebih bagus. Jadi itu adalah pilihan kita pada saat itu. Oke. Makanya itu adalah rumah kita pertama. Terus bagaimana tuh Ellen bisa kamu jalani? Kamu anak yang paling besar ya tentunya ya. Kalau nggak salah tadi karena saya lihat kamu paling tinggi sendiri. Betul, Kamu saya yang paling anak besar, yang paling besar. Baru umur 13, tapi 13, 14. ditinggal papa. Ya. Yep. Terus bagaimana dengan kehidupan kamu sekeluarga setelah itu? Setelah itu justru awal-awal waktu papa saya meninggal, kita sangat takut dan bimbang. Saya masih ingat waktu itu saya sering banyak mikir, tahu nggak? Ya, apakah saya perlu berhenti sekolah, cari kerja supaya bisa membantu keluarga? Sebab saya masih ada 3 orang adik, 2 perempuan, 1 lelaki. Saya yang anak yang paling besar. Tapi untungnya kita punya asuransi. Mama cuma bilang sama kita aja, tenang aja, kita punya asuransi. Perkataan itu memang begitu gampang, tapi meaningnya untuk keluarga kita sangat besar. Saya sangat mengerti pada saat yang perlu ya. Jujur, tidak ada seseorang saudara pun bisa membantu kita kecuali kita sendiri. Dan jadi menurut waktu saya itu kebantuan dari mana? Dari papa saya. Dia buat satu keputusan adalah ambil asuransi untuk keluarganya. Justru setelah dia sesuai dengan yang tadi kita bahas bahwa takut itu artinya tanpa asuransi kondisi uang terancam ya. Betul. Kalau tanpa asuransi sekali. ya. Memang sekali.
Ya. Justru sejak waktu itu saya sangat mengerti fungsi asuransi. Tanpa ada orang bisa membantu kecuali asuransi. Oke. Makanya itu tanam biji udah menanam di dalam pemikiran saya. Asuransi memang membantu orang. Makanya setelah Apa itu, aja yang ya, kamu terbantu dari asuransi? Dari pertama asuransi apa? kehidupannya. Ya. Pertama kehidupannya, kita benar mulai punya rumah sendiri. Yang ini. Saya, yes, Yang ini betul. punya. Waktu itu, betul, yang warna putih itu. Itu dibeli bahkan setelah papa nggak ada, papa Yes, betul. Meninggal. papa kecelakaan ya, kalau nggak salah ya. Betul, tabrak mobil. Oke, sehingga dari rumah sewa selama itu akhirnya benar-benar bisa kebeli rumah dari uang asuransi. Memang, benar. Terus bagaimana dengan pendidikan anak-anak sekolah? Sempat terhenti? Nggak pernah. Kita lanjut lagi kehidupan kita, tetap masih bisa sekolah. Even sampai adik saya berdua ke Jepang, saya sendiri ke Taiwan. Ini semua asal dari uang asuransi. Wow, kalau gitu nggak main-main ya jumlahnya ya. Uang pertahunan Sampai ya, ya uang cukup. bukannya basa-basi ambil asuransinya. Bukan gitu ya. basa-basi. Berarti, Dan kita juga bersyukur, kita ketemu agen yang benar. Bukan jualan produk yang aneh-aneh. jadi yang Ya, diberikan itu total semua proteksi lah ya. proteksi semua. Tidak ada yang investasi atau yang aneh-aneh. Oke, Iya. oke, Nah. oke. Terus bagaimana setelah lulus sekolah, Ella? Setelah lulus sekolah, ditanam, saya udah bilang kan, tadi saya udah ditanam di dalam biji saya, itu asuransi memang bagus untuk membantu orang. Tapi setelah sekolah, biasalah ya, anak muda udah selesai sekolah, biasa ada ambisius sendiri sedikit, pingin coba yang lain, pingin bangun sendiri punya bisnis yang lain, kan. Iya. Tapi pas waktu Ellen lagi lulus, lagi ada krisis juga. Krisis namanya krisis ekonomi, seperti tadi si Kristen bilang. Ya. Ya, pada tahun 97, 98, krusnya turun terus kan. Padahal waktu itu mau cari kerja nggak gampang walaupun fresh graduate. Ya, Oke. susah Oke. ya, karena lagi krisis. Memang susah. Berarti Jadi- graduate dari Taiwan kamu ya? Betul. Lulus dari Taiwan. Ya. Waktu itu benar-benar mau cari kerja nggak gampang. Di pasaran juga agak negatif sekali. Seperti sekarang orang juga lagi pandangan negatif ya. Saya rasa saya pernah melewat beberapa krisis ya. Mungkin ada sedikit pengalaman untuk sharing sama teman-temannya ya. Jadi waktu itu malah satu pilihan. Jadi kenapa nggak mau coba asuransi? Padahal saya mendapat manfaat benar-benar beneficiary dari insurance. Ya dari sana saya mulai masuk terima buka hati terima asuransi itu bisnis apa ya walaupun banyak teman pun tidak mendukung diorang biasa cari kerja ya saya sendiri yang masuk ke bisnis ini. Oke, kamu feel aneh nggak tuh kalau dilihat teman-teman pada nggak dukung gitu terus kamu layan sendiri gitu, nggak khawatir tinggalin teman-teman gitu? Memang aneh juga. Ya, kadang-kadang mau bagaimana kamu bisa beresin rasa takut akan dihindari teman-teman? Mungkin saya waktu pertama kali papa saya waktu terjadi kecelakaan, saya dibantui oleh asuransi. Saya mungkin udah merasa kadang-kadang walaupun orang tidak terima, nggak penting. Yang penting sendiri tahu mau apa. Ya. Oke. Seperti beli asuransi. Ya. Seperti beli asuransi, jadi banyak orang bilang asuransi percuma. Tapi boleh orang pandang rendah, tetapi kamu sendiri udah ngerti, kamu udah rasain ya. Betul. Sebab saya tahu waktu benar-benar waktu krisis hanya insurans bisa membantu kita. Itu ada pengalaman saya. Maka awal-awal saya mulai, walaupun temannya agak negatif, saya juga nggak takut. Oke. Jadi setelah itu gimana tuh kamu menghadapi krisis dan setelah lulus dari Taiwan, tadi kamu bilang kamu mulai
start melirik industri asuransi? Betul. Awal-awal waktu Ellen mulai sebab teman-teman saya masih sekolah kan, masih kuliah, ada sebagian masih kuliah, ada sebagian baru lulus, keuangan nggak gampang. Jadi saya prospecting saya harus lewat Coco atau treasure hunt. Oke. Nah, waktu itu Ellen ke Indonesia kan? Di Malaysia juga, habis itu ke Indonesia, betul. Oke. Nah, waktu Ellen ke Indonesia berarti tahun 97 tuh, itu lagi krisis malah kamu ke Indonesia ya? Betul, saya masih ingat waktu itu terjadi 2-3 hari, saya masih tinggal di apartemen di Kuningan. Oke. Belum pulang ke Malaysia waktu itu. Oke. Nah, habis itu pulang ke Malaysia 10 hari, saya balik ke Indonesia lagi. Oke. Apa sih yang Malah- Ellen lihat di Indonesia? Malah ada sebagian teman saya di Indonesia belum pulang ke Jakarta, Ellen udah pulang ke Jakarta duluan. Oke. Ada lihat peluang apa Gitu. sih Ellen di Indonesia? Indonesia itu peluangnya adalah populasi analisa. Oke, awal-awal banyak orang tanya kenapa Ellen berani sendiri ke satu negara yang nggak pernah datang, ya nggak ada teman, nggak ada saudara. Saya bercanda, boyfriend nggak ada, girlfriend nggak ada, saudara nggak ada, ya. Apalagi ya bahasanya juga kutak-ketik, ya. Iya. Saya selalu bercanda, bahasanya juga nggak bagus. Es kelapa bisa jadi es kepala. Ya. Gimana mau menjalani asuransinya dan takut. Setiap kali saya pulang ke Indonesia, saya juga takut kesepian, takut ditolak sama orang, takut prospek. Saya normal, ya. Ya. Oke. Kita sering waktu itu kan nggak kena sesuatu pun kan. Saya kan mulai Koko juga di Indonesia, ya. Jadi saya selalu bilang teman-teman saya waktu itu sering ketemu Koko kayak sekarang bukan Tante Feby ya, Cici Feby lah, Pak Richard lah, ya. Kita sering Koko ketemu di luar, sore habis pulang Koko dari mana gitu, kita sering say hi, ya. Saya rasa itu Koko adalah satu seperti awal-awal gabung di bisnis ini, kayak kita menakut untuk presentasi kepada orang yang kena atau tidak kena, sebetulnya sama juga, ya. Kadang-kadang saya rasa kita takut, kadang-kadang kita sangat ingin dapat hasilnya. Ya, that's why kita sangat penting hasilnya. Waktu kita ngomong, kita agak ragu-ragu. Jadi waktu itu Ellen awal-awal bahasa kurang bagus. Jadi saya di satu hari bisa 30 orang, bisa 20 orang, 30 presentasi, 20 presentasi. Lama-lama saya udah nggak bisa mengkontrol itu hasil. Coba bayangin kalau orang itu jaga toko, tiba-tiba seorang anak Malaysia datang sini, bahasanya kurang, bilang mau jual asuransi kepada dia orang, jawabannya selalu adalah nggak gampang kan? Ya. Makanya lama-lama saya udah belajar penakutan itu lama-lama hilang. Ya, saya udah nggak sangat fokus. Betul. Saya udah nggak fokus kepada hasil. Ya. Betul, saya hadapi, ya. Sampai saya udah jadi lancar bahasanya, ya. Sampai hari ini saya masih bisa langsung, nggak perlu mikir. Selamat siang Bapak, bisa minta 15 menit. Saya datang dari keuangan financial dari Eropa, bisa minta waktu untuk survei sebentar tentang kesehatan. Sampai hari ini, enggak. Ya, so itu benar-benar praktis. Ya. Cuma Ellen kurang satu adalah tulisnya presentasi nggak bisa terbalik. mungkin yang sering Koko punya teman, tulisan presentasi bisa terbalik, itu luar biasa. Ellen sampai hari ini belum bisa. Oke, Ellen. Terlepas dari itu, kan kalau dilihat, tadi teman-teman kamu juga sama-sama yang sudah lulusan juga dari Taiwan, apa segala macam. Kamu kan yang ada sedikit istilahnya terpisah. Agak beda sama lain. Agak beda sama yang lain ya. Beda sendiri ya. Nah, ya. Awalnya tadi kan kamu bilang kamu harus hadapi itu, kamu harus hadapi ketakutan
Itu apa karena kamu tidak ada pilihan, jadi harus kamu lakukan itu? Atau sebenarnya ada pilihan seperti teman-teman kamu yang lainnya mungkin kerja dengan orang dan lain sebagainya? Betul. Ini pertanyaan sangat bagus. Saya rasa semua orang kadang-kadang terlalu banyak pilihan untuk sendiri. Tapi maksud saya pilihan itu adalah give up untuk mau dapat yang sesuatu yang lebih bagus. Mungkin Alan karakternya bukan orang biasa menurut saya. Saya nggak bisa lihat seperti orang kerja biasa dapat gaji yang biasa, hidupan yang biasa. Sebab mungkin awal-awal saya lebih takut masuk ke bidang ini, takut ditolak sama orang. Tapi saya lebih takut masa depan saya punya keuangan lebih jauh kalah sama orang yang lebih bagus. Supaya saya mau hidupan saya lebih enak. Oke. Contoh Jadi, ya. Oke. Contoh ya. Contoh. Saya sebab sejak dulu sejak kecil saya udah sering bantu bapak saya di toko kedai ya. Saya lihat kerja itu cari uang yang encer-enceran itu nggak gampang. Jadi kalau ada kesempatan ada satu bisnis bisa buat kita punya masa depan jauh lebih bagus, walaupun sekarang susah, saya rasa it's still worth it. Iya. It's still worth it. Seperti Pak Lee selalu bilang sama saya, anggaplah belajar 3-4 tahun. Ya, seperti kita kuliah 3-4 tahun. Bisnis ini awal-awal kamu juga anggap belajar, jangan hadapin langsung gabung, langsung ada hasil. Nggak mungkin. Anggap belajar seperti kuliah 3-4 tahun, S1, S2, kayak gitu, belajar kan. Saya rasa setelah 6-7 tahun kan, walaupun di bisnis ini kan, income kita jauh lebih bagus daripada kerja sama orang. Itulah pandangan saya. Jadi benar banget ya kalau boleh disimpulkan sebenarnya Alan itu melihat takutnya yang lebih gede lagi sebenarnya. Betul. Tadi dari Betul. sejak awal ya itu satu mindset sudah terbentuk gitu ya, kayak Papa dulu juga bilang ya Alan ya. Maksudnya lebih takut miskin dibandingin takut sama setan gitu kan. Jadi Benar. dia cari lagi ketakutan yang lebih besar lagi dan dia nggak mau hadapin itu gitu loh. Kayak Alan juga bilang, oke, gue datang ke satu negara yang baru, ada ketakutan, takut, tapi gue lebih takut lagi jika nanti gue kerja keras tapi ujung-ujungnya hasilnya bukan Alan yang nikmatin gitu loh. Di limit. Atau di limit, Betul. ada batasannya gitu loh. Benar. Betul. Benar. Benar sekali. Ya. Oke. Terus kemudian Alan, saya tahu itu tadi Alan kan bilang bahwa praktis ya sehari itu ketemu begitu banyak orang. Tapi Alan tidak lihat sebagai satu kesia-siaan, tetapi Alan justru melihat ada manfaat yang Alan bisa ambil, bahasa bisa lebih lancar, betul nggak? Betul. Terus kemudian juga Alan dapetin hal yang baik juga, bahwa udah nggak takut lagi. Betul. Karena sudah otomatis berani ya. Kalau kita lari, at the end satu hari juga kita hadepin kok akan ya. ketemu. Betul. Oke, itu yang saya lihat mengapa Alan dari usia muda ya, waktu itu 23 mulai serius ya jalanin ini ya. Mulai serius 23 ya. Iya, jadi tadi kan umur 20, Mulai kemudian 3 tahun masa belajar. belajar, betul. Karena saya masih ingat Alan kecil waktu datang ke Indonesia, Alan kecil ya. Waktu itu Christian masih anak kecil loh, Christian. Christian masih lebih kecil lagi ya. Ya, Ya. sekarang udah MDIT loh, luar biasa ya. Nah, jadi saya masih ingat 3 tahun itu adalah masa yang kamu belajar tapi bingung ya, kalau nggak salah ya. Bingung. Sehingga ada keputusan yang kamu ambil yang membuat kamu itu berani step lebih mantep lagi. Nah, itu apa? Kamu disudutin apa sampai kamu lawan takut kamu itu, Alan? Seperti yang tadi saya bilang, penakutan yang lebih besar. Ya, sebab saya udah spend 3 tahun di Indonesia atau di industri ini kan. Kalau masih tidak mau lebih fokus, lebih memakai hati, membuka hati saya menjalan bisnis ini, saya harus mulai lagi di bisnis lain atau tempat kerja yang lain dari nol. Itu saya lebih takut. Jadi saya rasa
kenapa nggak mau benar-benar fokus? Kalau saya benar-benar coba, sekalipun saya gagal, saya masih lela, kamguan. Saya rasa banyak teman-teman yang bergabung di bisnis ini gagal gala-gala di orang bukan 100% mencoba. Mulutnya mencoba doang, tapi actionnya tidak ada. Benar. Ya, jadi waktu itu mulai saya berubah, saya benar-benar make sure every presentation saya sampai hatinya, saya dan hati prospek juga, setiap hari aktivitas fokus, benar-benar menjalani untuk menutup saya punya target atau goal saya. Lama-lama nggak nyangka hasilnya tertutup gitu. Dan Ellen pernah cerita juga ya waktu itu sama Christian ya. Tadi kan Ellen juga udah sampaikan gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kita udah memutuskan untuk bergabung ke bisnis ini karena kita lihat peluang dan kita melihat potensi ke depannya ya. Tapi belum memberikan 100% gitu, bener nggak Ellen ya? Jadi mau coba, mau suksesnya, tapi nggak mau lakukan quote-unquote dirty work-nya. Betul, ya? Ellen boleh nggak betul. share dari pengalaman Ellen sendiri, mindset yang waktu Ellen pernah cerita juga gitu dulu waktu belajar olahraga lari ya kayak 1 kilometer lagi 1 kilo. Nah, Ellen boleh cerita nggak? Boleh. Ini saya benar-benar belajar dari saya punya senior waktu saya lagi di high school ya. Waktu lagi dulu kan saya tim basketball ya. Setiap kali kita mulai latih kan diajak seluruh lari dulu 10 lap ya seluruh sekolah ya sekitar ada 8 kilometer kayak gitu kan. Waktu itu awal-awal Ellen lari 3-4 kilo udah nyela, udah mulai berhenti dan berjalan. Satu hari itu si senior saya, coach assistant dia bilang sama Ellen, kalau setiap kali kamu nyerah di apa yang kamu sampai sekarang 4 kilometer contoh, kamu berhenti di sini, kamu punya batasan hanya sampai 4 kilometer. Why don't you coba cuci otak kamu? Anggap ini adalah lap yang terakhir, ya. Anggap kasih tahu sendiri, ini lap yang terakhir, habisin, jangan berhenti aja, ya. Lap ke-5, kasih tahu ini lap terakhir, lap ke-6, cuci otak lagi, lap terakhir, saya bisa, pokoknya 1 lap lagi saya baru surrender, saya baru nyerah, oke? Tahu-tahu, saya bisa selesai 8 kilometer. Saya belajar mental ini kan, memakai di dalam jenjang karir saya waktu di bisnis saya. Mungkin ada teman tahun kedua dia udah mulai mau give up. Kasih tahu sendiri tambah setahun lagi. Ya, atau setahun lagi. Tambah setahun. Anggap ini adalah lap yang terakhir. Saya rasa saya pernah sharing kepada tim-tim yang si Christian di Jakarta ya. Betul. Nah, Ellen dan Ellen waktu bilang 1 tahun lagi ya. Setelah dijumlah akhirnya udah belasan tahun, makanya income-nya udah 600 juta per bulan ya. Betul. Kita mau lihat ya, Ellen, saya ada foto-fotonya apa aja yang kamu jalanin dalam 8 tahun di usia 35 saja, itu 35 tahun, kamu sudah menjadi miliarder nih. Ya, makanya tadi saya bilang, kamu start dari 23, berarti kurun waktu 20 tahun, dan selama ini kamu ada jalanin bisnis lain lagi nggak? Atau cuma satu ini saja? Enggak pernah. Banyak ada satu aja. Banyak ada teman dulu ajak sleeping partner lah, investasi lah. Jujur satu nggak pernah. Hanya asuransi aja. Oke. Dan kita lihat ya, dalam kurun waktu ketekunan kamu ya, selama ini yang bisa menghasilkan tadi saya bilang 600 juta sebulan itu, apa saja yang sudah didapatkan? Ini ya. Jadi saya lihat fotonya, mudah-mudahan apartemen di LCC ya. Iya kan ya, ini ada Christian boleh sharing? Iya kan, ada di Mont Kiara ya. Mont Kiara ini salah satu hunian eksklusif ya di perbukitan ya di dekat Kuala Lumpur ya. Oke. Betul. Ini gambar apa nih, Ellen? Rumahnya Ellen ya. Ini gambar rumah saya yang desain yang akan lagi menjalan, lagi bangun. Rencana 2 tahun menjadi. Itu ada interiornya. Ini gambar desainnya ini yang lagi dalam proses pekerjaan. Nanti kita juga boleh main-main ke sana dong ya, diundang. Welcome sekali. Ya. Karena saya lihat
sepertinya banyak di tempat yang saya juga bisa tinggal. Boleh. Nah, ini juga, wah, Keluarga ya. kamu suka mobil sport ya? Saya rasa lelaki cowok ya, semua orang suka mobil sport lah ya. Saya juga suka. Mayoritas. Oh, bagus. Ya. Jadi waktu awal-awal saya jadi agent kan, saya lihat asuransi agent sukses semua bawa mobil bagus-bagus, Mercy, BMW. Itu motivasi salah satu untuk saya bertahan sampai sekarang. Oke. Dan tentunya Ellen sekarang bukan hanya ini aja kamu jalanin bisnis, bahkan kamu juga udah mulai ajak keluarga juga ya untuk tekun juga di bisnis ini ya, karena kamu sudah tahu ini hal yang baik dan kamu juga memberikan kesempatan ke keluarga kamu yang lain untuk juga bangun bisnis ini. Betul. Di Allianz Bus. Betul. Di sini saya harus mengucapkan terima kasih sekali kepada mentor kita ya, sama leader saya Pak Lee ya. Pandangan dia benar-benar jauh daripada orang yang lain ya. Dia mencipta ini financial security network luar biasa. Ya. Jujur situasi di luar sekarang kita juga tahu banyak orang lagi nggak ada kerjaan, nggak ada income ya. Kita sangat bersyukur ada buat satu keputusan yang tepat dan betul ya. Hari ini saya mau share kepada teman-teman yang lain. Hari ini senior leader di bisnis ini kita udah menikmati bisnis kita. Benar-benar kita nggak takut krisis ekonomi, krisis apa aja, kita nggak takut. Sudah ada membangun jaringan financial security network ini. Oke? Sebab kita udah buat keputusan berapa tahun yang lalu. Ya, betul. Jadi teman-teman baru atau agent baru hari ini harus buat satu keputusan. Kalau kamu pingin masa depan yang 3 atau 5 tahun lagi, kalau ada satu jaringan yang begitu aman, kita harus usaha sekarang. Seperti saya contoh, when is the best moment to buy insurance? When is the best moment to start the business? It's always now. Masa depan kita belum tahu. Masa udah lewat kita nggak bisa kebalik. Jadi di sini saya sangat bersyukur kita memang tenang ya, kita nggak takut sebab kita buat satu keputusan yang tepat, bergabung dengan satu bisnis yang tidak takut. Apa yang terjadi pun kebutuhan tetap ada dan satu bisnis sistem yang luar biasa. Dan itu cuma ada di sini ya, Ellen ya? Cuma ada di Bus di Allianz saja. Wow. Di dalam Southeast Asia. Sharing dari Ellen sangat menginspirasi kami di sini. Thank you. Saya rasa ada juga beberapa pertanyaan yang masuk. Kita mau buka sesi. Boleh, silakan. Ellen, kita jawab 2 pertanyaan dari para viewers. Nanti Ellen bisa address juga pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Oke. Apa nih yang tanya? Atau Christian ada juga yang mau tanya ke Ellen sehingga kita bisa lihat pertanyaan yang masuk yang mau ditanyakan apa? Ellen, silakan. Ya, sekarang ini dengan menghadapi situasi pandemik seperti ini di Malaysia, apakah tetap bisnis kamu masih terus berjalan? Jujur ya, kalau untuk prospecting sementara memang kita nggak bisa keluar. Ya. Oke, tapi masih ada sebagian nasabah yang sebelumnya kita udah follow up, mungkin kita bisa, Allianz juga kasih support yang cukup bagus, tanpa tanda tangan kita bisa langsung apply asuransi dan langsung lulus. Oke, itu follow up sebagian nasabah yang belum buat keputusan. Oke, recruiting tetap berjalan. Ya, banyak tim-tim Malaysia saya tetap menjalankan melewat teknologi yang sekarang seperti Instagram atau Zoom atau Facebook, recruiting tetap berjalan walaupun nggak bisa kumpul sekarang, sampai ada yang nanti kita akan join viewer melewat teleconference kayak gitu, sebab semua orang ada di rumah nggak kemana-mana. Betul. Jadi saya rasa actually adalah dalam niat kita ingin atau tidak menjalani. Oke, jadi bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi tergantung kita mau atau tidak ya. Itu katanya ya. Sehingga apapun situasi yang kita bisa hadapi, kita bisa beradaptasi dengan segera dan
kita tetap bisa juga melakukan sesuatu hal yang baik Betul. dalam kondisi seperti ini, kira-kira gitu ya. Ya, Oke. betul. Mungkin sekarang orang nggak Lalu- bisa buat keputusan kan, tapi nanti waktu situasi udah lebih aman, kita baru bisa ketemu pun juga bisa terjadi. Menanam biji-biji Ya, dulu. betul. Ya. Benar. Benar. Jadi buat teman-teman kita di Indonesia, bagi yang belum tahu ya, Malaysia itu sebenarnya situasinya lebih sulit karena mereka lockdown ya. Dalam Yes, artian lockdown, nggak bisa yang keluar. strictly gitu loh. Maksudnya kalau kita di Jakarta ini kan disebutnya pembatasan sosial aja ya, tapi tidak Betul. sampai lockdown gitu loh. Betul, Jadi kita masih betul. bisa keluar untuk keperluan-keperluan esensial. Kalau di sana emang udah nggak boleh keluar ya. Nggak boleh, nggak boleh. Iya, jadi makanya di situ kita juga bisa lihat banyak sekali inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Ellen dan tim sendiri ya di Malaysia ya, bahwa kita bisa terus selalu stay produktif. Sebenarnya asal ada kemauan, jalannya itu pasti ada gitu loh. Kita bisa Betul. memanfaatkan teknologi, like you said kan, bisa join field work virtually ya, secara Betul, virtual betul. gitu loh. Bahkan Betul. mungkin dari pengalaman sendiri juga ya, banyak kita bisa bertemu sama orang secara virtual yang selama ini agak susah bikin appointment-nya Betul. ya, karena nggak ketemu-temu. Betul. Tapi virtually kita bisa gitu loh. Jadi buat tadi teman-teman yang banyak tanya, bagaimana tetap bisa stay produktif buat seorang Ellen yang ada di Malaysia, sebenarnya nggak beda jauh gitu loh dengan kita yang ada di Indonesia. Ya. Pada dasarnya kalau kita memang terus mau maju, mau making progress, sementara progress kita harus diperlambat sedikit, asal ada mau making progress, jalan itu pasti terbuka gitu. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu juga, Ellen ini tuh salah satu-satunya bahkan ya orang yang bukan hanya punya tim yang ada di Malaysia, tapi juga ada di Indonesia. Jadi banyak nih timnya yang bersuara nih tadi di komen ya di sini gitu ya. Nah, Ellen banyak yang tanya gitu, apa pengalaman yang paling berkesan selama di BUS, selama di bisnis asuransi? Berkesan itu maksudnya Berkesan itu, what is your most memorable kayak moment gitu? momen ya. Saya rasa saya enjoy setiap kali lah ya. Saya nggak ada yang momen yang paling saya enjoy. Saya bersyukur saya bisa ketemu teman-teman yang baru atau teman-teman lama. Bersyukur setiap hari saya bisa di bisnis ini, jujur. Ya. Saya sangat bersyukur saya di bisnis ini kenapa? Saya juga lihat banyak teman-teman baru punya cerita inspirasi saya. Itu ya momen saya yang paling bagus menurut saya. Saya sangat touching, ada agent baru, gimana halangan-halangan dia bisa melewat. Saya juga belajar banyak di sana. Jadi saya rasa saya suka belajar dari cerita orangnya. Oke, jadi never ending improvement ya. Jadi terus kita bisa dapat segala sesuatu yang baik. Nah, ada lagi nih Ellen yang tanya, ada nggak tips untuk kita yang sedang menghadapi masa sulit secara financially? Ini ada viewer yang nanya, bisa share nggak bagaimana bisnis kamu bisa jadi solusi untuk problem yang dialami kebanyakan orang saat ini? Iya. Ya, untuk masalah keuangan kan. Saya rasa business. Silakan, Chris. Ya, maksudnya as a business, bagaimana Ellen bisa melihat bahwa bisnis yang kita jalankan sekarang ini bisa jadi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh banyak orang di situasi seperti sekarang? Betul. Jadi di sini saya mau share kepada teman-teman, kali ini kan kita nggak tahu terjadi ada virus COVID-19, mungkin masa depan juga ada tantangan yang lain, mungkin ada virus yang lebih parah lagi, kita nggak tahu. Saya rasa udah berkali-kali, bertahun-tahun kan, terbukti gimana pun asuransi ini adalah satu essential untuk semua orang. Kita udah nggak salah di bisnis, udah betul. Yang salah itu adalah apakah kita benar-benar action. Itu bikin bedanya kenapa ada orang MDIT 3 bintang, ada yang 10 bintang. Laku aja. Jadi kalau kita benar-benar menjalan ini kan, udah terbukti keuangan kita pasti tetap dijagain. Biarkan sebagai nasabah pun, saya tahu ada sebagian nasabah di Indonesia ya, nasabah kita klaim kematian COVID-19 ada, di tim saya ada.
Oke, ataupun orang yang menjalan bisnis ini tetap juga dijaga. Ini financial security network benar-benar sangat luar biasa. Jadi untuk keuangan ini memang sekarang saya rasa mungkin untuk agent baru dia nggak bisa keluar prospek ada apa kan. Saya hanya bisa bilang don't overspend, ya, save some money, oke. Tapi waktu gimana hujan tetap akan satu hari berhenti. Ya. Keep positif, ya. Betul. Oke. Betul. Ya. Ya. Jadi jelas ya, memang Ellen juga sudah sampaikan, betul nggak, yang namanya tantangan itu bukan hanya di COVID-19 saja gitu loh, bahwa banyak sekali Betul. tantangan yang akan muncul di kemudian hari gitu loh. Oleh sebab itu Betul. makanya semua kembali lagi ke diri kita masing-masing, teman-teman. Kitanya sendiri itu bisa melihat peluang yang ada dan kita mau buru-buru grab di opportunity nggak gitu. Kalau kita buru-buru grab dan yang terpenting kita lakukan, kita kerjakan, hasilnya itu pasti kelihatan gitu. Kalau misalkan seperti yang Ellen tadi sampaikan, melalui bisnis ini kita bisa build yang namanya financial security network, ya kita nggak perlu lagi takut untuk menghadapi challenges-challenges yang akan muncul di kemudian hari ya. Ya. Benar ya, Dan Malaysia, ya? kalau saya perhatiin juga tadi Ellen bilang bahwa Ellen membangun outlet-outlet itu bukan hanya di Malaysia saja, tetapi di Indonesia juga ada. Jadi kamu tidak bekerja sendiri, tetapi kamu juga rajin berbagi kesempatan ini, sehingga banyak sekali partner-partner bisnis kamu yang juga bergabung dan mereka pun juga menjadi satu tim yang saling mendukung sehingga keuangan menjadi lebih mapan. Begitu ya Ellen ya? Betul, betul. Nah, jadi betul. yang luar biasa kalau kita lihat ya Chris ya, Ellen ini kan seorang yang boleh dibilang bukan orang Indonesia loh, ya, dari Malaysia, bisa melihat potensi pasar Indonesia begitu luas ya Ellen ya, benar Betul, ya? luas Saya sekali. masih ingat waktu Betul. itu Ellen juga sering sekali share bahwa kan orang Indonesia juga tetap bisa sakit gitu loh ya, dan waktu sakit kan juga mau sembuh dan perlu Betul. dana. Sementara jarang sekali orang menyediakan dana darurat. Jadi Ellen bisa lihat, wow, saya bisa punya solusi untuk mereka. Kayak gitu. Ya. Jadi Betul. kalau seorang Ellen Wong, betul, seorang anak muda tidak punya pengalaman sama sekali, datang ke satu negeri yang masih asing buat dia dan terbukti bisa berhasil. Mengapa Kita yang seorang WNI yang jelas-jelas resourcesnya itu adalah bagian dari kita, ya. Sudah ada. Gimana mau take advantage Tapi dari cuma kelebihan satu kita punya. yang saya lihat. Ellen melihat bahwa segala ketakutan yang kamu punya, kamu lawan juga dengan ketakutan yang lebih besar lagi. Sehingga apa yang kamu cuma berasa feeling takut saja, kamu tetap berani melangkah agar supaya tidak perlu dapat ketakutan yang lebih besar, yaitu di masa depan menjadi gak ada hasil. Ya? Ya. Kira-kira begitu ya Ellen ya? Betul, betul. Waduh, thank you banget nih, Chris. Itu Kita aja. dapat pelajaran banyak Ya. sekali. Kita happy sekali. Ya, Ellen. ada kira-kira pesan Ellen buat para Pesan viewers terakhir kita? buat viewers yang ada, ada 1.000 Ya, orang. ada. Pesannya adalah trust your leader ya. Believe apa yang mentor kita yang diajarin ya. Di bisnis ini saya sangat bersyukur sebab kita selalu ngomong hal-hal yang positif ya. So, suatu situasi gimana jelek tetap akan lewat. Ya. Okay, like selalu ada satu bahasa Inggris lah ya. Tough time never lasts, but tough men do. Ya. Keep positif, saya rasa akan lebih baik. Ya, setuju. Try your best, okay? Ya. Kita akan bikin satu financial security network di Southeast Asia yang paling bagus punya agensi, ya, tim yang paling besar di seluruh Southeast Asia. Ya, betul. Okay, thank you sekali lagi pada Bu Nisha sama Thank you Krisha so untuk much mengundang Ellen, for saya. joining today's Ya, session. thank you. Wish you all It's a the very best. good experience for me. Ya. Thank you untuk semuanya. Stay Thank safe, you, stay salam healthy. untuk bisnis partner Malaysia semua. Boleh. Salam Thank you. Buat bos Malaysia, Malaysia, ya. Oke, buat Thank you. teman-teman, Okay. buat teman-teman yang lain di Indonesia,
Terima kasih sudah bergabung di live session atau Boost Virtual Talk kita pada hari Rabu ini. Dapat sesuatu tentunya. Semua semangat ya, tadi banyak